Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari dengan NIM 220600340. Saya merupakan salah satu mahasiswa semester akhir di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Video Animasi Berbantuan Canva menggunakan model kontekstual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 sekolah dasar. Tidak lupa juga, selama saya meneliti, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya. Yang pertama yaitu Ibu Indah Puspitasari MPD, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Kiat Sristiana MPD. Pada abad ke-21, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Hal tersebut memberikan dampak serius pada perkembangan dalam bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Selain peserta didik, dalam proses belajar mengajar juga membutuhkan seorang guru. Guru merupakan seorang yang berperan penting dalam merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran. Selain menyampaikan materi, guru juga berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang tertanam pada siswa. Salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan abad ke-21 yaitu kemampuan berpikir kritis. Alasannya, karena kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang dapat memecahkan masalah secara logis dan rasional. Selain daripada itu juga, berpikir kritis merupakan suatu proses aktif dan cara berpikir secara sistematis dan teratur untuk memahami informasi secara mendalam yang menghasilkan pendapat atau keyakinan tentang kebenarannya. Idealnya, berpikir kritis memuat indikator, mencari pernyataan dari pertanyaan, memberikan alasan yang logis, mencari informasi yang benar, menggunakan sumber yang memiliki kebenaran, dan berpikiran terbuka, menurut Dwi Mudyati 2020. Namun, permasalahan berpikir kritis di lapangan tidak seperti itu. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan salah satu SD yang berlokasikan di Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan bahwa siswa SD khususnya kelas 3 belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir kritis sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan kurangnya keberanian untuk mampu mengajukan pertanyaan yang sifatnya kritis terhadap apa yang disampaikan guru selama pembelajaran berlangsung. Selain daripada itu juga ditemukan bahwa guru di dalam pembelajaran hanya menggunakan buku paket saja sebagai sumber pembelajaran. Tidak sedikit juga guru di kelas hanya melakukan metode tradisional atau ceramah. Kurangnya pengimplementasian media pembelajaran juga dapat membuat proses pembelajaran memberikan sedikit kesan monoton, sehingga membuat peserta didik jenuh dan bosan, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi kurang optimal. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, sehingga solusi yang dikembangkan yaitu mengembangkan media pembelajaran yang menarik seperti video animasi, menggunakan bantuan Canva, juga menggunakan bantuan model kontekstual Teaching and Learning yang dimana setiap pembelajarannya disisipkan indikator-indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pengembangan media video animasi berbantuan Canva menggunakan model kontekstual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media video animasi ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui efektivitas pengembangan media video animasi berbantuan Canva menggunakan model CTL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 sekolah dasar. Pada metode penelitian ini, saya menggunakan metode Research and Development atau R&D. Metode R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
Produk yang saya kembangkan yaitu media video animasi. Saya di sini menggunakan model pengembangan penelitian yaitu pengembangan Borg and Goal. Pengembangan ini ada 10 tahapan. Namun, saya hanya menggunakan 7 tahapan saja, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, dan uji coba produk. Sehingga pada revisi desain, revisi produk, dan produksi massal, saya tidak menggunakannya. Adapun subjek dan lokasi penelitian yaitu di salah satu sekolah bernama SDN Sukasari berlokasi di Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Untuk subjek penelitian, di sini saya menggunakan 3 uji produk. Yang pertama, uji terbatas, yaitu dilakukan sebanyak 8 siswa. Yang kedua, ada uji luas sebanyak 21 siswa dan uji produk sebanyak 21 siswa, sehingga ditotalkan ada sekitar 50 siswa. Untuk instrumen penelitian, saya menggunakan 4 instrumen. Yang pertama, yaitu observasi ke lapangan untuk mencari masalah yang ada. Yang kedua, menggunakan angket kebutuhan penelitian, yaitu angket-angket yang diberikan kepada guru dan siswa. Yang ketiga, ada lembar validasi ahli, yaitu validasi ahli media, ahli materi, dan juga guru kelas. Dan yang terakhir adalah suatu tes untuk siswa, yaitu tes kemampuan berpikir kritis. Pada analisis pengolahan data, saya menggunakan 2 analisis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada data kualitatif, yaitu diperoleh dari hasil pengamatan selama di lapangan, selama interaksi siswa dan guru, juga mendapatkan masukan dan saran dari validasi-validasi ahli media. Pada data kuantitatif, saya peroleh berdasarkan hasil dari validasi ahli, angket respon siswa, serta hasil kemampuan berpikir kritis yang bisa dibilang dengan pretest dan posttest. Pada hasil penelitian ini, pada proses pengembangan media video animasi, di sini dilakukan 7 tahapan Borg and Goal seperti yang tadi sudah dijelaskan. Pada tahapan potensi masalah dan pengumpulan informasi awal, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada guru kelas 3 yang ada di sekolah tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Hasil analisis kebutuhan siswa menunjukkan peserta didik belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir kritis, serta kurangnya pengimplementasian media, pembelajaran yang berpusat pada guru, kurangnya sumber pembelajaran yang menarik dan interaktif dalam proses pembelajaran. Pada tahap desain produk, peneliti mendesain produk ini yang berencana untuk mengembangkan video animasi berbantuan Canva, yang dimana pada video tersebut diintegrasikan sintaks-sintaks yang ada dalam kontekstual teaching and learning yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 sekolah dasar. Hasil penelitian yang kedua yaitu pada kelayakan media video animasi ini. Pada tabel hasil validasi, saya melakukan validasi kepada 3 ahli. Yang pertama ada ahli materi, kedua ahli media, dan salah satu guru yang ada di sekolah tersebut. Bisa kita saksikan bersama di dalam tabel tersebut bahwa ahli media saya mendapatkan presentase sebanyak 79% dengan kategori sangat layak dengan saran dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pada ahli materi, saya mendapatkan presentase 100% dengan kategori sangat layak, namun harus ada perbaikan, di mana perbaikannya materi yang saya gunakan dalam video tersebut belum sepenuhnya kontekstual. Dan yang terakhir, guru kelas saya mendapatkan presentase 79% dengan kategori sangat layak, dengan saran tidak ada revisi, dapat dipergunakan sebaik mungkin. Berdasarkan dari ketiga ahli tersebut,
didapatkan bahwa media video animasi berbantuan Canva menggunakan sintaks CTL tersebut sangat layak untuk digunakan sehingga dapat masuk ke proses pengujian pada penelitian. Untuk melihat keefektifan media video animasi yang saya kembangkan, saya lakukan 3 uji. Yang pertama ada uji normalitas yang dilakukan baik dari pretest maupun posttest pada uji terbatas, uji luas, dan uji produk. Berdasarkan nilai signifikansi uji Shapiro-Wilk, pada uji terbatas nilai pretest dihasilkan 0,25 dan posttest sebesar 0,19, lebih dari 0,05. Pada uji coba luas, signifikansi yang diperoleh pada pretest sebesar 0,15, sedangkan posttest 0,06, lebih dari 0,05. Dan pada uji produk, signifikansi yang diperoleh pada pretest sebesar 0,05, sedangkan posttest sebesar 0,05, lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga uji signifikansi tersebut terdistribusi normal. Pada uji yang kedua, yaitu uji variety test. Berdasarkan pretest, posttest, maupun dari uji terbatas, uji luas, atau uji produk, mendapatkan signifikansi sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Sehingga HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji parent sample t-test tersebut pada ketiga uji di atas memiliki perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan posttest, yang artinya terdapat pengaruh penggunaan media video animasi berbantuan Canva menggunakan model CTL tersebut untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 sekolah dasar. Sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh adalah yang pertama, pada proses pengembangan media dilakukan pada metode research and development dengan model Born Equal dengan 7 tahapan. Yang kedua, untuk melihat tingkat kelayakan media tersebut dilakukan dari validasi-validasi baik dari ahli materi, ahli media, dan guru kelas, mendapatkan respon yang sangat layak yaitu kisaran 79-100%, sehingga media dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, tingkat efektivitas media ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai pretest dan posttest pada seluruh uji coba. Hasil perhitungan N-gen tersebut diperoleh rentang 57-66% dengan kategori cukup efektif. Berdasarkan hasil tersebut, media video animasi berbantuan Canva dinyatakan layak dan cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3. Saran-saran penelitian selanjutnya, yang pertama yaitu untuk mengembangkan media video animasi berbantuan Canva pada materi dan jenjang yang lebih baik lagi dan yang berbeda. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menambahkan fitur-fitur interaktif seperti kuis digital, permainan edukatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajarannya. Demikian hasil pemaparan saya terhadap penelitian yang telah saya kembangkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.